Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Setelah aku sering menemukan cerita di channel YouTube, aku pun jadi ingin berbagi pengalamanku juga. Yang mana pengalaman ini aku alami bersama dengan mamaku yang telah lama berpisah dengan papaku. Kejadian itu terjadi setelah aku beranjak remaja. Dengan senang hati, aku akan bagikan cerita ini untuk banyak orang. Inilah cerita selengkapnya. Namaku Aryo, panggil saja Rio. Aileen nama mamaku, wanita setengah baya berumur 48 tahun. Tapi aku sendiri tidak yakin dia adalah mamaku. Bagaimana tidak? Dia sendiri orang Tionghoa. Aku tak ada satupun perawakan orang Tionghoa. Kulit mamaku putih, matanya agak sipit. Aku sendiri tidak, kulitku sawo matang, mataku sipit saja tidak. Hanya saja kata orang aku itu ganteng alias hitam manis. Buktinya ndak sedikit cewek-cewek yang naksir aku. Mungkin dengan sebab itulah papaku menceraikan mama karena selingkuh. Hal ini baru diketahui setelah aku lahir, dan semenjak itulah mamaku pisah dengan papaku. Siapa papaku sebenarnya? Sampai sekarang mama tidak pernah menceritakannya. Bahkan setelah aku sudah remaja pun tak pernah mama memberitahukanku. Namun satu yang pasti, aku selalu dimanja oleh mamaku. Kami tinggal di sebuah apartemen. Kami sering berbagi makanan, kadang juga berbagi baju. Ketika baju mama habis, ia pun pinjam bajuku. Mamaku termasuk pekerja yang ulet. Kami punya toko yang menjual alat-alat kosmetik, buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kadang juga aku harus membantu mama menjaga toko, walaupun ada pekerjanya juga sih. Entah alasan apa, sampai sekarang mama tidak menikah lagi. Kata mama, semenjak pisah dengan papa, mama pergi dari tempat kelahirannya dan menetap di kota ini. Usiaku sudah 17 sekarang, dan inilah yang salah. Kami terlalu bebas di rumah. Mama mungkin masih mengira aku masih ingusan saja, padahal aku sudah dikitan. Walaupun kami orang Tionghoa, tapi aku Muslim. Mama terkadang juga cuma pakai baju tanpa ada temannya, bahkan tidak malu-malu. Dan sebenarnya kamar kami pun masih jadi satu, tidak terpisah. Aku bahkan kadang ketika tidur masih ngelonin mama, walaupun tidak sampai bertindak jauh. Namun tentunya hal itu bikin aku sendiri tidak nyaman tentunya. Pernah aku pilih tidur di ruang tamu saja, tapi mama malah marah-marah. Yah, akhirnya harus aku ikuti saja apa maunya mamaku. Apalagi aku sekarang sudah mengerti apa yang namanya kerja kreatif suami istri. Sudah ngerti bagaimana caranya mengerjakannya. Mungkin akibat pubertas inilah kejadian itu terjadi. Saat itu seperti biasa, aku ada di rumah sedang sendirian dan suntuk banget sedang nonton TV. Mindah-mindah channel ndak jelas. Sesekali aku membalesi WA dari teman-temanku. Mereka ngajak aku hangout esoknya, tapi aku tolak. Lagi males aku untuk kemana-mana. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan kedatangan mamaku yang membawa sebuah kotak dengan lilin di atasnya. Aku pun sumringah. Mama, aku kaget. Ternyata ini hari ulang tahunku, aku sampai lupa. Selamat ulang tahun sayang, katanya. Sekarang udah 17 ya? Ya ampun, mama ingat ultahku. Aku aja ndak ingat, kataku. Masa sama anak sendiri ndak ingat, kata mama. Akhirnya aku meniup lilinnya, lalu kami merayakan pesta kecil itu berdua. Kami pun saling menyuapi kue ulang tahunku itu. Nah,
Sekarang kamu mau hadiah apa dari mama? Mama kasih deh, tanya mama. Entah kenapa mama malam ini seperti orang yang paling cantik bagiku. Wajahnya masih cantik, bahkan aku yang sudah terbiasa dengan semua yang ada pada diri mamaku, tiap hari pun merasa ia adalah wanita sempurna. Aku sih ndak mau hadiah apa-apa sih, Ma, jawabku. Nih, mama beliin buat kamu. Mama mengeluarkan sebuah arloji. Wow, aku terkejut. Pasti itu arloji mahal banget, elegan banget. Makasih ya, Ma. Aku memeluk dan mencium pipi mama. Mama menciumku balik, tapi entah kenapa malah nyasar ke congorku. Tapi aku sih cuek. Mungkin salah sasaran kepingin menyium pipiku aslinya. Ya udah, mama mau masak dulu, katanya. Udah sore nih, mandi sana, suruh mamaku dengan halus. Hari itu kami makan malam di rumah, mama masak kalkun. Hari itu menjadi hari perayaanku. Jam sudah menunjukkan pukul 23, aku sudah mau beranjak tidur. Mamaku sendiri membereskan semuanya dan mematikan lampu ruang tengah dan masuk kamar. Dan seperti biasa kami tidur sekasur. Aku langsung merebahkan diriku, mama juga demikian. Saat itulah kami berbincang-bincang sebentar. Kamu tidak punya pacar, Rio? Tanya mama. Tidak, Mam, kataku. Kenapa? Kamu jarang gaul ya? Tanya mama. Belum kepikiran, Mam. Kepingin belajar dulu sampai pintar. Terus kerja yang bener baru deh mikirin pacar. Kasihan mama kalau kerja melulu, kataku. Kamu ini, ya udahlah, kata mamaku. Aku petuk mamaku. Awalnya tak ada perasaan aneh, bahkan biasa saja. Karena memang tiap hari aku juga seperti itu. Malam itu aku bermimpi, mungkin ini yang disebut mimpi basah. Aku bermimpi berkreasi dengan mamaku. Entah bagaimana awalnya, pokoknya setelah mimpi itu, aku pun terbangun. Kamar masih gelap, aku melihat jam, masih jam 3. Gila, kenapa aku malah mimpiin mamaku sendiri? Posisiku sudah berubah. Memang aku masih tetap peluk mamaku, tapi sekarang mamaku ada di hadapanku. Terdengar dengkuran halus mamaku. Loh, perasaan mama tadi pakai baju deh, kok sekarang? Aku makin terkejut setelah melihat kondisi mamaku saat itu, dan akibat dari bermimpi dan kondisi di kala itu, aku pun menjadi ingin banget. Duh, gimana ini? Aku pun mencoba untuk memberanikan diri untuk memulai memancing mamaku. Mamaku menggeliat akibat ulahku. Saat mamaku menggeliat aku kembali diam. Namun, setelah ia tenang, aku teruskan lagi. Aku tak bisa melihat wajah mamaku, karena lampu kamar itu memang dimatikan. Namun aku kemudian mendengar suara lirih dari mamaku. Kamu bikin mama kepengen aja sayang. Dek, aku terkejut. Maaf mah, kataku. Aku segera menarik tanganku, tapi mama malah menarik tanganku itu untuk tetap meneruskan apa yang sebelumnya aku lakukan. Gak apa-apa kok, lanjutin aja, katanya. Aku yang mendengar ucapannya itu pun melanjutkan aktivitasku yang sempat terhenti karena takut mamaku marah. Lama-kelamaan, mamaku pun membalas semua yang aku kerjakan dengan lebih mengena karena mamaku sudah pengalaman kan. Udah gue deh, kata mama. Mama saat ini lagi kepengen dan cuma kamu yang ada saat ini. Kalau kamu tak keberatan berikan buat mama ya Rio. Aku diam membisu, bingung mau jawab apa. Kemudian aku berkata, tapi aku kan putramu ma. Sudah kepalang tanggung, kata mama. Mamaku tiba-tiba saja langsung bergerak lebih sigap dariku. Dan seketika itu pula, suasana menjadi sangat romantis. Aku hanya bisa mengimbanginya dan menerima apapun yang dilakukan mamaku. Mamaku dengan cepat mempersiapkan dirinya dan juga membuat aku juga dalam keadaan yang sama sepertinya. Lalu mamaku beringsut ke bawah dan tiba-tiba sudah membuat aku mengawang-awang.
dan membuatku lupa kalau dia itu mamaku. Baru sekitar 5 menit, aku tak kuat lagi, rasanya mau ambrol. "Ma, aku sudah nih," aku berteriak, tapi mama sama sekali tak menghindar. Ia tampung seluruhnya, tapi adik aku tidak melempem, dia masih bersiaga. "Dasar jajaka, tidak cukup sekali," katanya dengan senyum manisnya, seraya mama bersiap ke hidangan yang sebenarnya. "Rio, berikan pada mama, Rio. Mama sudah lama tidak nemu ini." Dengan semua pengalamannya, mamaku segera bekerja. Mamaku termasuk wanita yang pandai merawat diri. Batasan kami sebagai ibu dan putra pun udah kabur. Setelah hampir 30 menit, dan terdengar sayup-sayup, adanya tanda-tanda kalau sudah subuh. Dan setelah berbagai cara dan posisi dilalui secara terus-menerus, kami berdua akhirnya sampai secara bersamaan. Lega banget rasanya, tapi setelah itu, aku menjadi merasa menyesal. Kenapa semua ini terjadi sama mama sendiri? Mama terlihat menutup matanya dengan lengan kanannya. "Ma, kenapa kita malah melakukan ini semua? Maafin Rio ya. Rio sayang sama mama, tapi..." Belum selesai aku berucap, dengan perlahan mulutku ditutup oleh telunjuk mama. "Sudahlah Rio, mama juga sebenarnya salah. Udah deh, ndak usah dipikirkan," katanya. "Sini peyuk mama Rio," pintanya. Kami berdua lalu tertidur sampai pagi. Paginya semuanya terasa aneh, berasa aneh karena aku bangun duluan. Kebetulan juga ini hari Minggu, toko tutup. Mama masih berada di sisiku dan spontan karena melihat situasi yang ada, itu aku pun menjadi mau lagi. Dengan segera aku pun mencari-cari daerah yang enak tadi malam. Begitu ketemu, aku langsung menempatkannya. Akibatnya mama pun terbangun. "Hei, bangun tidur kok sudah main serobot duluan aja," kata mamaku. "Habis maklum Ma, Rio kan masih muda, dapat mainan baru," kataku. Kami berdua pun tertawa cekikikan dan akhirnya aku kembali mengulang apa yang tadi malam. Sedangkan mama dengan penuh semangat terus membalas dan memberikan pelajaran berharga bagiku. "Mama pernah begini ndak semenjak papa pergi?" tanyaku. "Nggak pernah Rio, mama ndak pernah lagi semenjak itu," katanya. "Jujur?" tanyaku. Aku pun berhenti bergerak. Mamaku kaget ketika aku berhenti, ia menoleh ke arahku. "Iya beneran." "Bohong ah," kataku. "Jangan begitu dong, cepat bergeraklah lagi," mohonnya. "Kayau mama, jujur aku akan lanjutkan kok," kataku serius. Iya, mama pernah sesekali sama orang lain, sama Koh Chow," jawab mama. Koh Chow ini salah seorang kenalan mama yang juga punya toko. Aku pernah bertemu dengannya sekali, tapi tak menyangka mama pernah juga sama orang ini, padahal orangnya gendut, ndak menarik. "Loh, ama orang itu?" Aku seakan tak percaya. "Mau bagaimana lagi? Mama sedang butuh uang waktu itu. Kalau tidak kamu ndak bakal sekolah," kata mama. "Udah, mama nanggung nih. Ayo dong Rio, lanjutkan," rengeknya. Aku pun tersenyum dan dengan segera aku pun melanjutkannya. Aku makin cepat dalam bergerak dan akhirnya aku mau dapat lagi. Mama pun sepertinya juga sama. Aku memejamkan mataku meresapi akhir dari perjalanan pagi itu bersama mama. Setelah itu aku pun pergi mandi. Hari-hari berikutnya sungguh kami seperti suami istri. Mau dimanapun, kapanpun pasti terlaksana. Mama pun sempat menceritakan kepadaku bahwa aku bukan anak papa, tapi anak Sopimia dulu. Tapi ndak tahu sekarang ayah asliku itu ada di mana. Hubunganku dengan mamaku makin harmonis dari waktu ke waktu, dan akhirnya mama pun berbadan dua. Aku sempat bingung, tapi mama menghiburku dengan berkata bahwa mama akan tetap merawatnya, dan kami pun menjadi keluarga bahagia, walaupun semua orang tak tahu bahwa kami adalah mama dan putra kandung. Tamat.
Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Cerita yang kualami ini terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya adalah seorang siswa SMU swasta di sebuah kota X. Nama saya adalah Hendra dan saya saat ini berumur 18 tahun. Saya mempunyai suatu kebiasaan dan hobi, yaitu melakukan olahraga tangan alias kerja kreatif mandiri yang sangat menyenangkan walau hanya sesaat. Hal itu biasanya 1 kali untuk 1 hari. Saya mempunyai seorang teman, bisa dikatakan dia merupakan teman saya yang terbaik, karena hampir setiap hari kami selalu bersama. Saya memang sering main ke rumahnya, dan tentu saja saya sering berjumpa dengan mamanya. Dapat dikatakan mamanya saat ini kira-kira berusia 37 tahun, tetapi masih terlihat bagaikan seorang gadis yang berusia 20 tahunan. Aku biasa memanggil mamanya Tante Putri. Tentu saja aku sering melakukan hobiku itu dengan mengimajinasikan mama kawanku ini. Suatu hari, kami bersama teman-teman sekolah lainnya akan melaksanakan pesta barbeku. Tempat yang kami pilih untuk acara berkumpul itu di rumah dari kawanku ini. Karena masih menunggu teman kami yang belum hadir, maka aku bermain di rumah kawanku ini dengan permainan dadu dengan yang lainnya. Mungkin karena kebetulan aku melempar dadunya terlalu kuat, maka dadu itu jatuh ke arah kamar mama, temanku. Lalu dengan malas dan ogah-ogahan, aku bangkit untuk mengambil dadunya. Tetapi saat akan mengambil dadunya, aku melihat suatu pemandangan yang membuatku menahan nafasku dan menelan ludahku sendiri sampai kering. Karena aku melihat Tante Putri yang saat itu berada di dalam kamarnya dan sepertinya baru saja kelar mandi dan sedang berganti baju. Sehingga tersajilah keindahan yang benar-benar luar biasa yang selama ini hanya bisa kubayangkan di saat kerja kreatif mandiri. Dan hari itu semuanya tampak nyata sekali, sampai-sampai aku cubit pipiku sendiri untuk sekedar memastikan bahwa saat itu aku benar-benar tidak sedang bermimpi. Dan ternyata benar, adanya aku tidak mimpi. Spontan si Joniku terbangun dan aku segera berjalan keluar sambil berusaha menenangkan diriku. Seraya aku bermain dadu kembali bersama yang lain, aku terus menghayalkan apa yang barusan terlihat. Tetapi sesaat kemudian, Tante Putri keluar dari kamarnya. Dengan serempak, kami memanggilnya dengan panggilan tante, tetapi aku tidak berani untuk menatapnya
Ya mungkin karena aku malu dan agak sedikit takut mengingat kejadian tadi. Karena temanku sudah memanggil, maka kami menyudahi permainan dadu kami dan kami mulai bergerak keluar rumah. Sesampai di luar rumah, aku melihat Tante Putri sedang berdiri sambil memandang ke arahku. Lalu dia menyuruhku untuk menemaninya ke rumahnya yang lain untuk sekedar mengambil barang bekas. Dengan gugup, aku pun menjawab dengan jawaban, "Ya Tante, siap." Lalu Tante Putri mengambil kunci rumahnya dan kami pun berangkat. Sambil mengikutinya dari belakang, aku dengan seksama terus memperhatikannya. Dan tentu saja saat itu aku sudah sangat ingin kerja kreatif mandiri untuk meredakan keinginanku yang sudah sampai di ubun-ubun rasanya. Tetapi karena belum memiliki kesempatan, maka aku diam saja sambil menghayalkan sedang dengan Tante Putri. Sesampainya di rumah yang dituju, aku melihat rumah tersebut sudah lama tidak dihuni. Mungkin saja karena Tante Putri baru saja pindah ke rumah baru. Kemudian kami pun masuk ke dalam. Dengan hati-hati, aku terus memperhatikan sekeliling rumah tersebut. Memang agak berdebu, tetapi masih terlihat rapi rumah itu. Sesampainya di ruang tengah, tiba-tiba saja Tante Putri bertanya kepadaku, "Apa yang kamu lihat waktu kamu mengambil dadu yang terjatuh itu tadi?" Dengan terkejut, aku pun menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa, Tante." Lalu Tante Putri berkata, "Kamu jangan bohong, nanti aku laporkan bahwa kamu telah berbuat yang tidak sopan pada Tante lo," ucapnya. Dengan terbata-bata, aku pun menjawab bahwa aku telah menyawang Tante Putri sedang ganti baju. Tetapi aku mengatakan kalau aku tidak bisa melihatnya dengan jelas pada waktu tadi itu. Lalu Tante Putri bertanya lagi, "Apakah kamu ingin mengamatinya dengan lebih jelas sekali lagi?" Seperti mendapat durian runtuh, maka aku menjawab, "Kalau Tante Putri mengizinkan, aku mau Tante." Sesaat Tante Putri diam, lalu dia menyuruhku untuk lebih mendekat. Dengan hati-hati, maka aku mendekatinya, lalu Tante Putri menarik tanganku dan memberiku tanda kasih sayang. Tentu saja aku membalas dengan senang hati. Sedangkan kedua tanganku hanya diam saja, karena sesungguhnya aku dalam keadaan yang sangat panik. Berbeda dengan tangan Tante Putri, tangannya mulai bergerak dengan bebasnya. Aku tentu saja merasakan berjuta-juta rasa yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Karena Tante Putri ternyata sangat lembut dan sangat berpengalaman. Karena terbawa suasana yang tercipta kala itu, mataku mulai tertutup karena aku tidak mau melewatkan sedetik pun kejadian mendadak dan tanpa rencana ini. Belum sampai berlangsung lama kegiatan kami di rumah kosong itu, Tante Putri tiba-tiba menghentikannya. Tentu saja hal ini membuat aku keheranan dan penasaran jadinya. Aku pun merajuk, "Kok berhenti sih Tante?" Lalu aku pun mulai berani menatapnya dan aku bertanya kepadanya, "Tante, bolehkah aku memegang itu Tante?" Dengan sedikit tersenyum, Tante Putri berkata, "Terserah kamu saja, Hendra." Lalu tangan aku mulai bergerak sesuai tujuannya, tetapi aku merasa kurang bisa merasakan efeknya karena masih tertutup oleh kainnya. Karena merasa kurang pas, maka aku bertanya lagi, "Tante, bolehkah aku kupas?" Dengan sedikit kesal, Tante Putri menjawab, "Kamu boleh melakukan semua yang ingin kamu lakukan. Semua yang ada di hadapan kamu sekarang ini adalah milikmu sepenuhnya," ucapnya penuh keikhlasan. "Serius Tante? Iya Yang, kenapa kamu seperti ragu begitu? Karena semua ini adalah impian Hendra sejak lama Tante. Kamu sudah lama memimpikan bisa seperti ini dengan Tante Hendra, benarkah itu?" "Iya Tante. Maaf kalau Hendra salah ya Tante." "Oalah, tidak Hendra, tidak ada yang salah. Karena sejujurnya saja, sejak pertama kamu datang ke rumah Tante, saat itu juga Tante merasa tertarik dengan kamu." "Benarkah itu Tante?" Dengan terbata-bata, lalu aku pun mengatakan, "Kok bisa sama ya? Apa kita berjodoh ya? Hehehe." Lalu Tante Putri berkata lagi,
Hendra panggil aku Putri saja. Tidak usah lagi sebutkan tantenya ya. Lalu aku menjawab, ya tante, Putri. Dan tanpa ada aba-aba Tante Putri sudah selangkah lebih maju dariku, sehingga apa yang dilakukannya membuat aku semakin lupa diri, lupa dengan acara bersama teman-teman, lupa bahwasanya saat itu kami sedang berada di rumah kosong, rumah Tante Putri yang lama tidak ditempati. Aku kembali tersadar ketika Tante Putri berkata kepadaku, Hendra, cepat dong. Dengan tenang aku menjawab, iya Putri. Dan aku mulai menuruti apa maunya mama temanku yang cantik itu. Akhirnya setelah hampir 15 menit berlalu, Tante Putri pun mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah beberapa saat hening, Tante Putri membuka matanya dan tersenyum seraya berkata, Hendra, kamu kurang asem sekali, bahkan dengan mama kawan baikmu pun kamu berani berkreasi begini. Dengan terkejut aku berkata, tapi Tante, aku tidak bermaksud begitu. Kan Tante yang... Belum selesai aku berkata, Tante Putri memotongnya dan berkata, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu, tapi kamu sudah melakukannya. Jadi ya nggak apa-apa deh, Tante suka kok dengan yang barusan terjadi, hehehe. Tetapi lain kali kamu harus kerja kreatif dengan Tante lagi ya, kalau tidak Tante akan laporkan ke kawan kamu. Aku pun tersenyum dan berkata, Tante iseng sekali deh. Aku sampai terkejut banget barusan. Tapi Tante jangan khawatir. Lain kali aku akan berikan semua ini sama Tante lagi. Aku janji Putri. Kamu harus ingat janji kamu ya. Sekarang kita harus segera kembali. Kan kamu mau barbeque kan? Tapi Tante, ada apa lagi say? Selesai acara nanti, Hendra boleh nginap? Tanyaku nekat. Kamu masih mau lagi ya? Iya Tante. Baiklah, boleh. Karena Tante juga masih kurang kok. Lalu kami pun kembali ke rumah Tante Putri yang baru, meskipun dalam hatiku masih ada sedikit keraguan. Sesampainya di sana, Tante berkata bahwa kami habis membongkar seluruh rumah untuk mencari kunci lemarinya, sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama. Sambil bernafas lega, aku pun menoleh ke arah Tante Putri dan melihatnya tertawa. Sungguh menawan sekali. Setelah lewat 2 minggu sejak kejadian di malam pesta barbecue itu, aku sendiri sudah tidak sabar dan frekuensi olahraga tanganku malah semakin meningkat. Bahkan bisa 3 kali dalam 1 hari. Tetapi di siang harinya, ketika aku baru pulang, sesampainya di rumah aku duduk di kursi sambil melepas sepatu, aku menggerutu. Aduh, hari ini kok panas sekali. Tetapi tiba-tiba, aku mendengar pembantu aku berteriak, Mas Hendra, ada telepon tuh. Sambil malas-malasan aku bangkit dan mengambil telepon itu dan menjawab, halo, ini Hendra ya? Tanya orang lawan bicara aku. Iya, di sana siapa ya? Kamu udah lupa ya ama aku? Ucapnya memancing. Karena merasa dipermainkan, aku menjawab, di sana siapa sih kalau nggak mau bilang? Aku tutup teleponnya nih. Kok marah sih? Nanti Tante laporkan kamu loh, dan gak Tante kasih kamu apem lagi loh, kata lawan bicaraku lagi. Mendengar kata-katanya yang terakhir tadi, aku jadi teringat dengan kejadian beberapa hari yang lalu, dan aku langsung menjawab lagi. Oh, ini Tante Putri ya? Sorry Tante, aku lagi gak mood nih, Tante sih main-main aja. Lalu Tante Putri berkata, gak mood ya? Jadi sama Tante juga gak mood dong. Tadinya Tante mau ajak kamu ke rumah Tante nih, abisnya lagi sepi nih tapi gak jadi deh. Dengan cepat aku memotong. Bentar dulu Tante, kalau sama Tante sih aku jadi mood lagi nih. Emang temen aku gak ada di rumah ya. Kamu tenang aja deh, pokoknya dari sekarang sampai nanti sore jam 5 kita aman deh. Jadi dateng gak? Tanya Tante Putri. Jadi dong Tante, bentar lagi aku kesana Tante, Tante tunggu ya. Setelah itu aku segera menutup teleponnya, seperti tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Kemudian aku segera berlari ke kamar dan ganti baju, terus segera keluar rumah menuju rumah Tante Putri.
Karena dari rumahku ke rumah Tante Putri memerlukan waktu sekitar 15 menit jalan kaki. Karena ingin cepat tiba di sana, maka aku naik angkot saja. Sesampainya di rumah Tante Putri, aku segera memutar ke belakang karena lewat pintu samping rumah Tante Putri lebih aman dan sepi. Kemudian dengan perlahan aku mengetuk pintu dan terdengar Tante Putri menjawab, "Lia, bentar." Lalu Tante Putri membuka pintu dan mempersilakan aku masuk. Saat itu Tante Putri berpakaian kaos oblong dan celana pendek putih. Berpenampilan seperti itu tentu saja sama dengan menampakkan keindahannya yang berwarna hitam secara sengaja kepadaku. Dalam pikiranku, mungkin Tante Putri sengaja membuat aku terpancing, tetapi aku berusaha tetap tenang. Ya, stay cool deh pokoknya. Setelah itu, Tante Putri menyuruh aku mengikutinya, tetapi begitu melihat ada yang bergoyang, aku tidak bisa lagi berpura-pura, segera aku menarik Tante Putri. Tante Putri pun segera membalas apa yang aku kerjakan padanya. Bersamaan dengan itu, Tante Putri berkata, "Jangan di sini dong Hendra." "Di mana Tante?" tanyaku. "Di kamar Tante aja," kata Tante Putri. Lalu aku pun segera menarik tangan Tante Putri dan berkata, "Jadi tunggu apa lagi Tante?" Setelah sampai di kamar Tante Putri, aku segera merebahkannya. Di mataku, Tante Putri tampak sangat anggun. Dengan tidak membuang waktu lagi, aku segera memulainya. Tante Putri rupanya juga sudah tidak sabar, sehingga tidak ada lagi kendala saat itu. "Tante Putri sekarang saja ya Tante?" tanyaku. Tante Putri menjawab, "Terserah kamu Hendra, tapi hati-hati ya, soalnya Tante udah lama nih gak lagi menggunakannya." Dengan pelan dan hati-hati, aku pun melaksanakan tugas di siang hari itu. Pelan-pelan Hendra, tetapi aku sudah tidak peduli lagi, aku segera melanjutkannya. Setelah merasa bisa beradaptasi dan berjalan sekitar 25 menit, akhirnya secara bersamaan kami telah mencapai yang dinamakan Puncak Merbabu itu. Alangkah indahnya dunia ini. Setelah beristirahat, kami bekerja kreatif lagi 3 kali dalam tempo yang cepat. Setelah itu sebelum temanku datang, aku sudah pamit pulang, walau berat sebenarnya meninggalkan Tante Putri. Hubungan kami hampir berlangsung selama 2 tahun, kami mengerjakannya dengan cara-cara yang tradisional. Aku maupun Tante Putri tidak menyukai gaya-gaya yang terlalu nekat seperti yang ada di film-film. Hubungan kami sekarang meskipun belum diputuskan berakhir, tetapi kami hampir tidak pernah berjumpa lagi. Karena aku sudah melanjutkan kuliah di luar kota yang tentu saja dengan anaknya Tante Putri. Hubungan aku dengan Tante Putri sampai sekarang tetap menjadi rahasia kecil kami. Jikalau aku liburan dan pulang ke kampung halaman aku, Tante Put selalu meminta bagiannya dan aku pun dengan senang hati selalu memberikannya. Karena aku juga menyenangi akan hal itu. Dan entah sampai kapan akan benar-benar berakhir, aku belum tahu. Ya, hitung-hitung daripada ngabis-ngabisin sabun kan, mendingan dengan yang sebenarnya. Hehehe. Apalagi ada peribahasa, makin tua makin banyak loh santannya, buktikan saja sendiri friends. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.
Aku masih mengenakan handuk yang dililitkan ketika Mama Sri datang membawa segelas susu coklat hangat dan memberikannya kepadaku. "Minum dulu sayang, biar tambah segar." Kuseruput coklat hangat itu. Kurasakan kehangatan menjalariku dan kurasakan kesegaran kembali. Kami memulainya kembali. Mama Sri tampak sangat senang dengan suasana saat ini. Matanya tampak lebih sering terpejam. Mama Sri ternyata sangat pandai dalam membuatku kesenangan. Tanpa membuang waktu, aku pun segera menerima atas hidangan yang tersedia di saat itu. Jangan sampai keburu dingin. Tiba-tiba tangan kanan Mama Sri berputar ke arah depan. Kulirik kaca lemarinya. Di sana terlihat pantulan dua insan yang sedang asyik dengan keindahannya. Tak bisa kuceritakan apa yang kurasakan di kala itu. Karena memang rasa itu begitu berjuta-juta rasanya. Mama Sri mendorongku perlahan hingga terduduk di atas peraduan yang telah lama tidak dipakai bekerja kreatif. Mama Sri dengan sayu menatap mataku dengan pandangan penuh pengharapan. Maklum, telah lama dia off. Dan apa yang kurasakan berikutnya adalah sesuatu yang tak bisa terlukiskan. Aku menerimanya dengan takjub. Aku hanya bisa terduduk sambil terus menghayati detik demi detik atas apa yang sedang terjadi. San Mama Sri tampak begitu bersemangat. Seakan dia itu baru saja menemukan sebuah barang yang sangat disuka. Sampai-sampai ia memejamkan matanya dengan cukup rapat, seperti tidak mau saat itu segera berlalu. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini, yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Seharian ini aku tidak karuan dalam bekerja. Suntuk benar rasanya hari ini. Seharian dimarahi melulu sama bos karena kerjaanku salah terus. Tet. Bel pulang sudah berbunyi. Kesempatan ini tidak kusia-siakan. Langsung ngacir. Sore itu cuaca masih mendung karena sebelumnya hujan mengguyur dengan sangat deras. Aku berjalan keluar halaman kantor, kulihat jalanan sebagian tergenang air. Aku berdiri di trotoar jalan untuk menunggu angkutan umum. Hari ini memang aku tidak naik motor karena motorku sedang ada di bengkel. Entah kenapa hari ini aku sial terus. Dari rumah pas mau kerja, motorku mendadak ngadat, tidak mau distater. Sial, mana hari ini? Aku pagi-pagi sekali harus sudah menyerahkan laporan bulanan kepada bos. Apes, benar-benar apes. Saat aku sedang asik melamunkan kesialanku hari ini, tanpa sadar, tiba-tiba sebuah baleno warna silver metalik melintas di depanku dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, cerash. Air genangan menyemprot ke seluruh tubuhku. Mukaku, baju, celanaku semuanya basah kuyup. Syiit, sekali lagi syiit. Lengkap sudah kesialanku hari ini. Aku memaki-maki tidak karuan. Tiba-tiba, baleno itu berhenti beberapa puluh meter dari tempat aku berdiri dan langsung mundur menuju ke arahku. Cari penyakit, gerutuku. Aku sudah bersiap-siap mau marah. Jika orangnya keluar, paling tidak ku maki-maki dululah. Urusan maaf-memaafkan belakangan. Aku sudah bersiap-siap ketika pintu baleno itu terbuka. Akan tetapi aku terkejut sekali ketika sebuah kaki indah terbungkus sepatu kets menapak di aspal yang basah.
Sesaat kemudian muncullah makhluk yang menurutku sangat cantik. Tingginya kira-kira 165 cm, kulitnya putih, kalau ditaksir-taksir umurnya sekitar 35 tahun. Tetapi penampilannya modis banget, sehingga tidak terkesan berumur. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah posturnya yang sangat proporsional. Gitar Spanyol Ching. Terbalut kaos lengan cekak warna abu-abu dan legging warna hitam selutut menambah indahnya suasana. Sampai-sampai aku meneguk air liurku sebanyak 2 kali. Glek, glek. Maaf mas, katanya menyadarkan aku dari kekagumanku. Oh tidak papa, sahutku. Kok jadi aku yang gugup, batinku. Maafkan saya mas, saya tidak sengaja. Lagi ngelamun jadi tidak sadar kalau ada orang, ujarnya menjelaskan. Mas mau pulang ya? Tambahnya lagi. Iya, jawabku. Oke, sebagai pernyataan maaf saya. Gimana kalau mas saya antar pulang? Ayo mas, mari masuk mas. Pintanya tanpa menunggu persetujuanku. Wah, kesempatan yang tidak boleh kusia-siakan nih. Bagaimana ya? Kataku. Please mas, katanya. Tanpa babi bu lagi, aku langsung masuk ke balenonya yang langsung meluncur. Ngomong-ngomong dari tadi kita belum kenalan, saya Mama Sri, katanya. Saya Dadang mbak, timpalku. Ternyata Mama Sri enak diajak ngomong tentang apa saja, orangnya supel. Sampai akhirnya aku juga tahu bahwa ia adalah istri kedua dari salah seorang pengusaha sukses yang meninggal karena kecelakaan mobil setengah tahun yang lalu. Menurut dia, suaminya meninggal karena persaingan dengan seteru bisnisnya. Maaf mbak, kalau saya jadi mengingatkan hal itu, kataku. Tidak apa-apa Dang, sahutnya. Dang kamu tidak apa-apa kan ke rumah aku dulu, mandi dulu kita ya. Nanti setelah itu baru kita ke rumah kamu gimana? Terserah saja deh, kataku mengiyakan. Kami tiba di rumahnya di salah satu kawasan pemukiman elit yang terkenal. Wah ternyata rumahnya cukup besar dan asri. Masuk Dang. Makasih, ucapku seraya masuk. Dang kamu mandi dulu ya, katanya sambil menunjukkan arah kamar mandinya padaku. Nanti Mama Sri siapkan pakaian untukmu, kan baju sama celana kamu basah, biar dicuci di sini saja. Mama Sri juga mau mandi dulu, gerah banget rasanya ini hari, ucapnya tanpa kutanya. Dalam sekejap aku sudah siap untuk mandi. Iseng-iseng aku mengingat Mama Sri yang aduhai, tanpa sadar si Prana tiba-tiba mengeras sendiri. Aku terus mengimajinasikan jika Mama Sri mengatakan, Dang, maukah kamu membantuku? Kurasakan si Prana semakin tak karuan seiring imajinasiku tentang Mama Sri. Wajah cantiknya, kulit putihnya yang halus tanpa cacat, serta masa depannya yang besar. Tanpa berpikir akan bahaya, aku sudah kerja kreatif mandiri di kamar mandi Mama Sri. Sementara itu imajinasiku akan Mama Sri semakin menjadi-jadi dan tiba-tiba saja. Ceklek. Pintu kamar mandi dibuka dari luar. Aku terkejut setengah mati dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Tadi aku lupa mengunci pintu kamar mandi, ternyata Mama Sri sudah berdiri di hadapanku. Maaf Dang, ini aku lupa ngasih handuk ke kamu tadi. Iya Mam Sri, kataku tersipu malu. Mama Sri bukannya langsung pergi, tetapi ia malah tertegun melihatku. Mam Sri, mau mandi sekalian? Tanyaku asal. Marna Sri tidak menolak dan juga tidak mengiyakan. Naluri mudaku mulai jalan, ku tarik lembut tangannya dan ku kunci pintu kamar mandi. Tanpa menunggu reaksinya lebih lanjut, ku sentuh wajahnya. Mama Sri cantik sekali. Aku mulai melancarkan rayuan. Masa sidang? Aku kan sudah 30 tahun lebih. Kamu bisa saja deh ngegombalnya. Jawabnya dengan senyum malu. Dengan segera aku pun memulainya. Dang, keluhnya lirih. Ma, aku sangat mengagumi Mama Sri, bisikku. Merasa mendapatkan lampu hijau, aku pun tidak lagi perlu merasa takut dan sungkan lagi. Ternyata Mama Sri tidak hanya diam atas apa yang aku lakukan, dia memberikan balasan dan lebih berani. Dang, kamu sukakah?
Mama Sri cantik sekali, aku suka sekali, apakah hari ini aku mimpi? Adau. Teriakku karena sakit akibat dicubit Mama Sri. Kok dicubit, Ma? Supaya Dadang tahu bahwasanya hari ini tidak sedang bermimpi? Hehehe. Kali ini tangannya mulai kurasakan lebih aktif, tentu saja aku pun tidak mau tinggal diam, aku harus buat dia berkesan. Cukup lama dan cukup alot juga, kerjaan kreatif berbalas. Antara kami berdua di kamar mandi itu, beberapa saat berselang Mama Sri masih tersengal-sengal sambil berkata padaku, "Dang, makasih ya, kamu hebat. Mama Sri sudah lama tidak merasakannya sejak suami meninggal." "Sama-sama Mama Sri, saya juga sangat senang hari ini. Saya suka sama Mama Sri," ujarku. "Oke, sekarang kita mandi dulu biar segar dan kita ulangi lagi nanti ya di kamar," ucap Mama Sri. Aku masih mengenakan handuk yang dililitkan ketika Mama Sri datang membawa segelas susu coklat hangat dan memberikannya kepadaku. "Minum dulu sayang, biar tambah segar." Kuseruput coklat hangat itu. Kurasakan kehangatan menjalariku dan kurasakan kesegaran kembali. Kami memulainya kembali. Mama Sri tampak sangat senang dengan suasana saat ini. Matanya tampak lebih sering terpejam. Mama Sri ternyata sangat pandai dalam membuatku kesenangan. Tanpa membuang waktu, aku pun segera menerima atas hidangan yang tersedia di saat itu, jangan sampai keburu dingin. Tiba-tiba, tangan kanan Mama Sri berputar ke arah depan. Kulirik kaca lemarinya, di sana terlihat pantulan dua insan yang sedang asyik dengan kerjaan kreatif. Tak bisa kuceritakan apa yang kurasakan di kala itu, karena memang rasa itu begitu berjuta-juta rasanya. Mama Sri mendorongku perlahan hingga terduduk di atas peraduan yang telah lama tidak dipakai kerja kreatif. Mama Sri dengan sayu menatap mataku dengan pandangan penuh pengharapan, maklum telah lama dia off. Dan apa yang kurasakan berikutnya adalah sesuatu yang tak bisa terlukiskan. Aku menerimanya dengan takjub. Aku hanya bisa terduduk sambil terus mengilhami detik demi detik atas apa yang sedang terjadi. Dan Mama Sri tampak begitu bersemangat, seakan dia itu baru saja menemukan sebuah barang yang sangat disuka. Sampai-sampai ia memejamkan matanya dengan cukup rapat, seperti tidak mau saat itu segera berlalu. Semakin lama aku pun tidak bisa, hanya berdiam diri saja, hingga tiba-tiba Mama Sri menengadahkan mukanya ke arahku dan memohon, "Dang, please, sekarang." Tanpa menunggu kata-kata selanjutnya, kusuruh dia meletakkan kedua tangannya di atas meja menghadap cermin riasnya itu, sehingga Mama Sri kini berada dalam posisi di depanku. Tampak sesuatu bergelayut indah, seakan minta dipetik. Perlahan-lahan aku pun mulai mewujudkan apa yang diimpi-impikan Mama Sri. Hari itu aku memang bertekad harus bisa membuat Mama Sri berkesan padaku, sehingga tak bisa jauh dariku. Syukur-syukur aku akan diangkat jadi suami kesayangannya. Hehe, mimpi dulu pasti akan jadi kenyataan. Sekitar 20 menit berjalan, apa yang saat itu secara terus-menerus kutorehkan pada Mama Sri. Tiba-tiba, Mama Sri mulai mengeluarkan suara yang seperti sebuah isyarat bahwa akan ada yang segera tiba. Tampak alisnya mengerut. Wajahnya mengekspresikan seakan-akan mendapatkan sesuatu yang amat sangat. Dengan cepat, Mama Sri membimbing tangan kananku untuk segera memainkan peranannya saat itu. Semakin lama pekerjaan kreatif itu berjalan, semakin cepat tak terkendali. Tiba-tiba, "Dang." "Iya Mama Sri." "Hayo kita petik sama-sama sekarang juga," pinta Mama Sri. Dan dengan menarik nafas pendek aku pun segera saja menyetujui apa yang jadi permohonan Mama Sri itu. Malam itu beberapa kali aku dan Mama Sri mengulangnya, sampai akhirnya kami sama Sarna tertidur pulas. Aku segera terbangun ketika menyadari ada seberkas sinar yang menerpa wajahku. Aku segera menyadari bahwa aku berada di rumahnya Mama Sri di saat itu. Dan ternyata Mama Sri sudah bangun dan tidak berada di kamar ini lagi. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 10.00 dan lagi-lagi, oh shit, aku terlambat masuk kantor. Sial, lagi-lagi sial.
Tetapi setelah Mama Sri datang dengan minuman hangatnya, aku pun tidak peduli dengan kantorku. Dadang, hari ini kamu tidak usah kerja ya. Dan sebagai tawaran dari aku, maukah kamu bantu bisnis aku saja? Maksudnya? Ya, aku rasanya menemukan apa yang selama ini aku cari dan itu ada di kamu, ucapnya. Mama Sri, jangan buat Dadang bingung dong, ucapku. Tidak usah bingung sayang, maukah Dadang menjadi pendamping hidupku untuk selamanya? Tanya Mama Sri. Dan itu membuatku merasa bahwa selama ini aku telah salah. Yang selalu mengatakan aku selalu sial, ternyata sekarang aku sangat mujur dan semenjak itulah hidupku berubah 180 derajat. Mama Sri ternyata sangat sayang dan perhatian padaku. Kami menjadi pasangan yang sangat harmonis dan saat sekarang kami dikaruniai 4 orang putra. Ya maklum, karena baik aku maupun istriku Mama Sri sama-sama suka kerja lembur malam. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.